/download. Sehingga kalau sudah ditambahkan /download, maka akan didirect langsung ke menu unduhan. Di menu unduhan ini ada button unduh, Bapak. Nah, untuk saat ini versinya sudah 3.3. Jadi Bapak Ibu jika sudah ada versi baru, maka Bapak Ibu wajib menggunakan versi itu. Apapun kondisinya wajib Bapak Ibu menggunakan versi terbaru. Karena nanti kalau tidak menggunakan versi terbaru, dipastikan akan ada banyak trouble di si arkasnya. Oleh karena itu, jika ada versi baru, Bapak Ibu wajib menggunakan. Nah, cara downloadnya adalah tinggal diklik saja button atau tombol unduh, Bapak Ibu. Kemudian web browsernya akan secara otomatis memproses download, kemudian akan tersimpan di sebelah kanan. Ya. Ini akan ada button folder di mana tersimpan hasil download yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini saya share lagi hasil downloadnya akan di direct ke file explorer-nya, maka akan muncul nama filenya adalah setup RKS sesuai dengan versinya, yaitu 3.3. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu sudah masuk ke file explorer, maka klik kanan file setup RKS versi yang berlaku saat ini 3.3. Ya, klik kanan, kemudian klik kiri mouse-nya di Run as Administrator. Klik kiri. Ini proses instalasi. Jadi mulai dari proses instalasi saya sampaikan biar Bapak Ibu bendara yang mungkin baru atau mungkin pemahaman IT-nya belum terlalu menguasai, tidak perlu ganti bendara. Tetap semangat karena instalasi aplikasi Arkas ini tidak terlalu ribet, Bapak Ibu. Hanya cukup jawab yes atau no. Kalau no itu berarti tidak setuju, kalau yes lanjut setuju. Pokoknya ada 2 pertanyaan, jawab saja yes atau oke. Di sini ada pertanyaan akan dilanjut atau tidak, jawab yes. Saya meyakini bendara yang lain sudah familiar dengan ini. Kemudian yang perlu ada penekanan Bapak Ibu akan Arkas ini akan ditaruh di desktop atau tidak shortcutnya, maka kalau mau ditaruh ya di checklist, kalau tidak ya tidak perlu di checklist, kemudian next, kemudian terakhir install. Nah, posisinya berada di program file untuk instalasinya. Kemudian kalaupun tidak dilihat nggak masalah, posisi Arkas ini yang terpenting adalah antara database dengan aplikasi kita pisahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan uninstall terhadap Arkas ini, maka tidak akan menghapus database. Jika Bapak Ibu melakukan uninstall, yang terinstall hanya aplikasinya, database-nya tetap aman berada di laptop Bapak Ibu. Sekali lagi, bisa Bapak Ibu melakukan uninstall Arkas, maka yang hilang hanya aplikasinya, database-nya tetap aman. Sehingga Bapak Ibu, Arkas ini sangat berbeda dengan yang lain. Kalau aplikasi yang lain, Bapak Ibu di saat mau ada versi baru, itu Bapak Ibu uninstall kemudian install ulang dengan versi baru. Tapi kalau Arkas tidak, ditimpa saja. Jadi tanpa uninstall, Bapak Ibu langsung melakukan install di saat ada versi baru. Atau tanpa uninstall boleh dengan cara jalankan aplikasi, yang penting laptop connect internet, maka jika ada versi baru nanti akan auto upgrade. Jadi Arkas ini adalah auto upgrade dan auto update. Jadi kalau ada updater maka akan langsung auto update. Jika laptop connect internet aplikasi Arkas dijalankan itu auto update. Kemudian kalau ada versi baru yang harus install maka akan auto upgrade, akan langsung ke versi berikutnya. Tapi kalau ternyata auto upgrade-nya kurang berjalan optimal, Bapak Ibu langsung download saja versi yang terbaru, kemudian diinstal langsung ditimpa tanpa uninstall. Nah ini posisi sudah selesai, Bapak Ibu.
langsung akan dijalankan atau tidak. Jika langsung dijalankan checklist, kemudian finish. Nah, saya akan meminimasi Bapak Ibu, kemudian saya akan menunggu aplikasi Arkas ini jalan. Coba saya tunggu dia jalan dulu. Kemudian kalau posisi habis uninstall, jika belum pernah registrasi, maka akan didirect pertama kali tampil aplikasi Arkas adalah akan didirect ke registrasi. Nah, posisi munculnya aplikasi Arkas setelah diinstal itu tergantung amal perbuatan kita dan kemampuan laptopnya. Nah, ini posisinya sudah sudah muncul Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen. Nah, kemudian sudah tampil, ya, sudah tampil. Pertama kali Arkas terinstall di laptop, ya Bapak Ibu, itu akan diminta registrasi. Nah, di registrasi ini yang pertama variabel yang harus dimasukkan adalah kode aktivasi. Kode aktivasi ini didapat dari admin dinas. Nah, admin dinas itu admin dinas yang di mana? Di markas. Jadi admin dinas itu berada di tim manajemen BOS Kabupaten. Nah, tim manajemen BOS Kabupaten itu mengelola markas manajemen aplikasi RKS. Ya. Markas itu adalah manajemennya Arkas yang dikelola oleh tim manajemen BOS Kabupaten Kota Provinsi. Sehingga kode aktivasi sekolah dapatnya adalah dari admin dinas. Di mana Bapak Ibu? Di sini. Saya coba share screen, berada di Bapak Ibu di daftar sekolah. Daftar sekolah. Di daftar sekolah ini saya contohkan ya Bapak Ibu, ini saya membuka salah satu kabupaten tidak mengganggu Kabupaten Malang, maka saya izin tidak menggunakan Kabupaten Malang. Saya menggunakan kabupaten yang lain. Nah, kode aktivasi inilah yang harus Bapak Ibu masukkan, tidak boleh salah atau menggunakan kode aktivasi sekolah lain. Tidak boleh menggunakan kode aktivasi sekolah lain. Maka kode aktivasi ini kita masukkan ke kode aktivasi yang ada di Arkas. Saya share lah. Di sini, nah, kode aktivasi kita tulis di sel kode aktivasi. Kemudian NPSN ini harus sama dengan nama sekolah yang memiliki kode aktivasi yang kita tulis di sini. Maka saya coba buka NPSN-nya yang menjadi contoh ini Bapak Ibu. Kemudian nama ini nama sekolah boleh, nama bendara boleh, ya, di nama ini. Saya akan memberikan contoh nama sekolahnya saja. Sekolahnya. Kemudian email ini adalah email aktif sekolah. Ya. Jadi kalau sekolah punya email ya pakai email sekolah. Kalau tidak punya pakai emailnya bendara. Kalau tidak punya bendara pakai email kepala sekolah. Kalau ketiga-tiganya belum punya, maka Bapak Ibu wajib bikin dulu. Jadi ini wajib email yang aktif Bapak Ibu. Nah, saya contohkan email yang aktif itu misalnya punyanya sekolah. Jadi boleh Gmail, boleh Yahoo, boleh GoID. Jadi bebas Bapak Ibu, yang penting email aktif. Ya. Kemudian jangan lupa email ini akan dipakai untuk login ke Arkas, maka tolong disimpan Bapak Ibu. Saya akan catat biar tidak lupa Bapak Ibu. Ya. Karena nggak boleh pakai perasaan. Jadi untuk email ini wajib pasti nggak boleh pakai perasaan.
Nah, yang pakai perasaan hanya anak-anak muda, karena kita sudah rata-rata tua gitu, atau dewasa, maka nggak boleh pakai perasaan. Perasaan saya kemarin pas registrasi emailnya ini, kok sekarang nggak mau ya. Ini nggak boleh pakai perasaan. Wajib pasti. Nah, nomor handphone ini nomor handphone sekolah jika memiliki. Kalau tidak memiliki, Bapak Ibu, maka emailnya bendahara. Kalau bendahara belum memiliki email nomor HP-nya bendahara belum memiliki, maka nomor kepala sekolah. Kalau ketiga-tiganya belum punya, beli dulu dengan dana. Ya, boleh nomor handphone. Kemudian password ini boleh sama dengan passwordnya asli email atau passwordnya email asli. Nah, dibolak-balik pun mudah-mudahan sama. Boleh sama dengan password email aslinya. Atau create baru di sini, membuat baru, boleh. Membuat baru, boleh. Kemudian ulangi password. Passwordnya ini yang penting lebih dari 6, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kurang dari 8 untuk passwordnya ini. Ya. Kemudian sementara belum ada karakter khusus, jadi masih bebas untuk passwordnya ini. Kemudian ulangi password. Nah, posisi registrasi ini harus terhubung dengan server, artinya laptop atau komputer harus terkonek dengan internet. Ya. Kemudian kalau terkonek dengan internet akan ada simbol Bapak Ibu bahwa bola ini berwarna hijau, kemudian terhubung dengan server. Kalau sudah, kita klik button registrasi. Nah, ternyata Bapak Ibu, database setelah registrasi kita ada warning, ya. Ada warning bahwa database sekolah ini terindikasi sedang digunakan pada komputer lain. Artinya aplikasi RKS ini Bapak Ibu, setiap sekolah itu hanya boleh menggunakan satu laptop atau satu komputer. Jadi kode aktivasi 1 itu dipakai satu laptop. Tidak boleh satu kode aktivasi dipakai lebih dari satu, atau satu laptop dipakai untuk beberapa sekolah. Dibalik pun sama. Jadi satu kode aktivasi nggak boleh dipakai lebih dari satu laptop nggak boleh dipakai lebih dari satu kode aktivasi. Nah, kalau terjadi seperti ini, misalnya pindah perangkat gitu ya, mungkin karena perangkatnya rusak kemudian pindah, maka Bapak Ibu harus hubungi admin dinas untuk melakukan riset atau reset data sekolah yang ada di markas. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghapus serial number atas hard disk yang digunakan. Jadi serial number hard disk dicatat di markas Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu pindah laptop, maka Bapak Ibu diminta melakukan reset. Nah, reset ini yang bisa melakukan adalah di mana di menu saya share screen, ya, mohon maaf kalau webinar seperti ini, jadi langkahnya memang nggak bisa langsung. Nah, di menu daftar sekolah, kemudian cari sekolahnya yang akan di-reset data sekolahnya, checklist, kemudian reset data. Kalau sudah oke. Kemudian proses reset, menghapus semua data sekolah tersebut, lanjutkan oke. Nah, kemudian kalau sudah sekolah klik oke, nah, mohon maaf, saya pindah ke Arkas. Kalau sudah ya muncul data sekolah registrasi dan digunakan komputer lain, oke, maka ulangi registrasi. Jika resetnya tadi berhasil, ya, maka di saat registrasi mengulangi registrasi juga